yang jemur nasi sisanya dimakan itu, sehingga dijual, akhirnya dikumpulkan bisa jadi pembinaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat dimanapun Anda berada di seluruh penjuru Nusantara maupun di mancanegara. Kembali penyiar Anda, Abu Salamat Thorik menyapa, memancar melalui channel kesayangan Anda, Khairil Anas TV. Dalam kesempatan edisi kali ini, Khairil Anas TV akan mengangkat topik berjudul "Sungguh kasihan, mereka seharusnya ditolong, malah ditodong". Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Sahabat Khairil Anas TV, di Kabupaten Tuban ada sebuah kampung yang dijuluki Kampung Kusta, karena kampung ini merupakan tempat rehabilitasi bagi warga penderita penyakit kusta atau lepra. Pemerintah menetapkan kampung yang terletak di Desa Kedung Jambe, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban itu sebagai lokasi rehabilitasi penderita kusta. Daerah itu dipilih karena memiliki sumber mata air panas yang memancar sepanjang tahun. Kandungan belerang, mineral, dan kalsium yang ada di dalam mata airnya sangat bermanfaat untuk terapi pengobatan berbagai penyakit, diantaranya stroke, rematik, penyakit kulit, termasuk lepra. Di sana dibangun sebuah panti untuk penderita kusta yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Bina Lara Kronis atau RSBLK, yang sengaja dibangun oleh pemerintah untuk merawat warga penderita kusta, dan inilah salah satu bentuk tanggung jawab ulil amri kepada royahnya, sebuah bentuk peremutan yang sesungguhnya. Bukan hanya penduduk lokal, tetapi 90% penderita kusta berasal dari luar daerah dirawat di panti itu, yang kemudian menetap di sana. Sebanyak 100 orang penderita kusta diantaranya adalah warga atau anggota LDII atau Lembaga Dakwah Islam Indonesia, pengikut Islam Jamaah. Untuk diketahui, Islam Jamaah dan LDII adalah sebuah kesatuan yang tidak terpisahkan. LDII adalah nama organisasinya, sedangkan Islam Jamaah adalah sistem ajarannya. 100 orang warga LDII yang merupakan penderita kusta termasuk yang mendapat santunan dan bantuan sosial dari pemerintah. Yang menjadi sorotan kita adalah karena mereka termasuk anggota atau pengikut Islam Jamaah LDII, maka mereka terkena kewajiban menyetor persenan kepada Imam Besar LDII yang berkedudukan di Kediri, Jawa Timur sebanyak 10% dari santunan yang mereka dapatkan. Kepada Khairil Anas TV, mantan Wakil Amir Islam Jamaah LDII untuk tingkat desa atau dalam keamiran Islam Jamaah disebut Imam Desa, Hartono Gosono, membenarkan bahwa setiap warga LDII, baik kaum mampu maupun kaum duafa, memiliki kewajiban yang sama untuk menyetor persepuluhan kepada keamiran sesuai dengan jumlah uang yang mereka peroleh dalam setiap bulan. Tidak peduli apakah uang yang didapatkan itu hasil kerja ataukah santunan dan bantuan. Ada yang 5%, ada yang 2,5%. Tinggi, Pak. Jadi di Kusta itu yang sudah itu tetap masalah Pak Ro itu jamaah itu tidak ada bahasanya, tidak ada semua pokoknya tidak peduli, Pak. harus ya, harus semua. Yang ada di sini di ini adalah 95% dari luar, Pak. Yang dari sini ya dulu ya seperti itu, Pak. Dulu itu Bang seperti itu.
Jadi seakan-akan bukan suatu kewajiban yang harus dikerjakan. Dan nasihatnya itu kan, dan ada nasihat sifatnya itu dulu ada paribasan. Awakmu kan di rumah ini sopo sing gak kanggoku nek wayahe daerah itu ikut copot del kan itu. Menurut Hartono, meskipun anggota atau warga LDII di Kampung Kusta itu termasuk kaum duafa dan berhak menerima santunan dari pemerintah, akan tetapi status mereka sama dengan warga LDII lainnya. Mereka memiliki kewajiban yang sama dengan pengikut Islam jamaah lainnya yang sehat. Sama-sama menanggung kewajiban membayar persenan atau persepuluhan yang wajib dibayarkan setiap bulan. Persenan dari setiap jamaahnya itu dikumpulkan oleh seorang yang ditetapkan sebagai imam kelompok. Selanjutnya disetorkan ke Amir atau Imam Besar Islam Jamaah LDII di Kediri, Jawa Timur. Jemur nasi sisanya dimakan itu sehingga dijual, akhirnya dikumpulkan bisa jadi pembelaan. Jadi dia itu semangat walaupun dia nggak bisa kerja tapi semangat untuk ibadah gitu. Jadi dia itu seakan-akan dia mengharapkan surganya Allah, selamat di nerakanya Allah gitu, orang-orang seperti ini. Bahkan dalam kejadian kasus Marioso yang terjadi di antara tahun 1999 hingga tahun 2001, jemaah dan pengikut LDII dari Kampung Kusta ini menderita kerugian miliaran rupiah setelah mereka tergiur ikut dalam investasi listrik bodong yang melibatkan keamiran Islam jamaah. Ya, kalau sudah mendarah mendaging sulit, Pak. Oh lama Pak, sudah ada 25 tahun. Kan situasinya gini loh Pak. Kan saya di lingkungan saya ini 80% sampai 90% kan jamaah. Saya di sini kan tokoh masyarakat ya, tokoh jamaah ya. Jadi dia kan UDD saya itu berpikir 1000 kali Pak. Ya tahun 2098-99 itu kan ring satunya kan sekarang Pak Sultan Aulia Aziz. Nah itu kan masih data-datanya masih lengkap Pak. Jatuhnya kalau di situ enak Pak itu. Jadi menjatuhkan kalau kita perang dalil nggak bisa Pak. Ya itu satu jalan itu menjatuhkan Pak Aziz itu dengan Marioso itu. Sungguh ironis, kelompok orang yang masuk dalam kategori duafa dan oleh Nabi diwajibkan untuk dibantu dan ditolong, justru oleh keamiran Islam Jamaah LDII mereka ditodong. Agama Islam yang memasukkan mereka ke dalam salah satu dari 8 asnaf yang berhak menerima zakat, namun oleh kelompok yang mengaku paling murni Islamnya, paling sesuai Quran hadis, justru menjadikan mereka sebagai objek dan sumber pemasukan isrun atau persepuluhan, sebuah ladang bisnis dari keluarga imam besar LDII. Mereka memang tidak bekerja, mereka tidak memperoleh gaji bulanan, tetapi mereka mendapatkan santunan dari pemerintah. Dan santunan yang mereka peroleh itulah yang harus dipotong 10% untuk disetorkan kepada Amir atau Imam Besar Islam Jamaah LDII. Subhanallah. Semoga Allah memberi taufik dan hidayah kepada mereka semua, terutama kepada mereka yang menjadi korban aksi penipuan berkedok agama. Sungguh mereka ikhlas menyerahkan harta dan jiwa raganya atas niat karena Allah, karena menyangka itulah jalan tunggal, jalan terbaik meraih rahmatnya Allah, meraih surganya. Tanpa mereka sadari, sesungguhnya sedang tertipu, terpedaya, dan sedang dijermuskan. Sungguh kasihan, mereka harus menderita kerugian di dunia, rugi materi dan harta, dan rugi pula akhiratnya, lantaran amalan mereka tertolak karena menyelisihi sunnah Rasulullah. Segala bentuk setoran uang yang mereka setorkan, baik yang bernama persepuluhan, bernama infak batu merah,
investasi bodong, dan lain-lain, tetap hukumnya batil walaupun dinamakan infak maupun sedekah. Karena sunnah dan praktiknya tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Sekian celotehan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada celotehan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.